Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Diah Farida, guru di UPT SD Negeri Ambul 4, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Pada kesempatan hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada siswa kelas 5 di UPT SD Negeri Ambul 4 dengan mata pelajaran matematika, materi pokok, denah, dan skala. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk memperbaiki pembelajaran saya berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini yang memimpin doa yaitu Wakil Ketua Kelas. Silakan Mbak Jasi dipimpin temannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak, hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk? Beda. Itu ya. Mana mereka anak-anak? Jangan lupa dijaga kesehatannya ya, agar setiap hari bisa mengikuti pelajaran. Tidak ada materi yang tertinggal ya. Tolong dijaga kesehatannya dengan sungguh-sungguh. Baik, anak-anak, sekarang kita nyanyikan lagu nasional. Silakan semuanya berdiri. Hari ini kita menyanyikan sorak-sorak bergembira ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Dia akan menunjukkan suatu gambar, suatu benda. Nah, ini ada suatu gambar. Gambar apa ini anak-anak? Dena apa Mas Ino? Ayo yang tegas sikapnya Mas Ino. Ya, Dena sekolah kita ya. Dena UPT SD Negeri Ambul 4. Nah, ada apa saja isinya di sini? Ada apa ini anak-anak? Gerbang sekolah. Iya, benar Mas Jijan. Ini ada arah mata angin. Terus di sini ada apa ini? Judulnya. Nah, di sini juga ditulis
cm, 16 cm. Nah, ukuran yang ada di sini, ini ukuran yang sebenarnya atau ukuran yang ada di Dena, Nana? Ada di mana? Iya, ini ukuran yang ada pada Dena. Di sini juga ditulis karena Nana ada skala 1:300. Apakah kalian tahu maknanya ini apa? Belum tahu? Nah, maka hari ini ya kita akan belajar mengenai skala perbandingan pada Dena. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai skala pada Dena. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis konsep skala dengan benar. Ya, nanti setelah kalian memahami konsep skala dengan benar, selanjutnya siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala pada Dena. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ada gambar apa di depan ini? Dena. Ya, benar, itu adalah sebuah Dena. Dena apa, Nana? Rumah. Dena rumah, benar sekali. Nah, di sini ada tulisan ya, 2. Nah, di sini ada tulisan 2 cm dikali 3,5 cm. Ada juga di sini 4 cm dikali 3,5 cm. Nah, ukuran yang ada pada gambar ini ukuran yang sebenarnya atau ukuran yang ada pada Dena, Nana? Ukuran yang terdapat pada Dena. Nah, di sini juga tertulis ya, skala Dena menunjukkan 1/100. Bagaimana tadi? Apakah kalian sudah tahu apa itu skala? Belum tahu? Baik, kita akan pelajari hari ini apa itu skala. Nah, selain pada Dena, Nana, kalian pernah melihat tulisan skala di mana? Pernah melihat peta atau tidak, Nana? Pernah melihat peta? Di sana ada tulisan skala atau tidak? Ada atau tidak? Coba sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini gambar apa yang keduanya, Nana? Gambar peta ya. Nah, ada tulisan skalanya atau tidak, Nana, di peta tersebut? Ada skalanya berapa, Mas Jijan? 1/1.700.000. 1 dibanding 1.750.000. Sebelum kita mempelajari ya konsep skala, Widya akan membagi kalian ke dalam sebuah kelompok. Ya. Kelompok 1, Jijan, Oksi, Ola, Salma. Kelompok 2, Chelsea, Revana, Jessica. Kelompok 3, Kelvin, Alvino, Gadis, Penny. Kelompok 4, Fazil, Dirga, Yufi, dan Ajeng. Silakan kalian duduk ya, berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Sudah duduk di tempat kalian? Sudah duduk bersama kelompok kalian masing-masing? Sudah. Sekarang kalian keluarkan buku pegangan kalian. Ya, baik buku LKS maupun buku paket yang kalian punya, silakan dikeluarkan terlebih dahulu. Baik, sekarang kalian perhatikan
berdasarkan tabel berikut ini anak-anak. Di sini ya dituliskan bahwa terdapat tinggi gedung ya pada suatu gambar 6 cm. Ini 6 cm adalah ukuran pada gambar. Ya, sedangkan ukuran yang sebenarnya yaitu 6 meter. Nah, selanjutnya ukuran yang sebenarnya ini kalian ubah satuannya ke dalam bentuk sentimeter. Ya, berapa 6 meter diubah ke sentimeter? 600. Karena turun berapa tangga anak? Turun 2 tangga. 1 dibanding 100. Asalnya dari mana anak-anak? Nah, gambar pada peta dibandingkan gambar yang sebenarnya. Ya. 6 dibanding 600. Ya. 6 dibanding 600. Kita sederhanakan. 6 dibagi berapa anak-anak? Kita sederhanakan. 6 dibagi 6. Berapa 6 bagi 6? 1. Karena di sini dibagi 6 maka ya gambar sebenarnya juga dibagi 6. Berapa? 600 dibagi 6 adalah ya benar 100. Maka skala diperoleh 1 dibanding 100. Maknanya bagaimana? Nah, 1 cm pada gambar ya, 1 cm ukuran pada gambar ini mewakili 100 cm pada ukuran sebenarnya. Ya, maknanya seperti itu. Nah, coba sekarang kalian kerjakan soal yang kedua dan yang ketiga. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Sudah selesai Nana? Kalau sudah, coba kelompok 1 dibacakan soal yang kedua. Jarak rumah ke sekolah. Jika jarak sebenarnya diubah ke satuan sentimeter, berapa? Kelompok 1 200.000. Sekarang maju ke depan dituliskan. Dari hasil pengamatan kalian pada tabel dapat disimpulkan bahwa skala itu apa, Nana? Perbandingan antara ukuran pada gambar peta dengan ukuran sebenarnya. Ya, Mbak Chelsea diulangi lagi. Skala adalah Perbandingan antara ukuran pada gambar peta dengan ukuran sebenarnya. ya, betul sekali ya. Skala merupakan perbandingan gambar pada peta dengan jarak sebenarnya. Jika dibuat rumus, ditulis dalam bentuk rumus, maka
Skala, ya kita tulis skala sama dengan apa tadi? Perbandingan antara ukuran pada gambar peta dengan ukuran sebenarnya. Ya berarti jarak pada peta ya. Jarak pada peta. Peta dibagi apa anak-anak? Siapa tadi yang jawab? Ya Mas juga apa? Jarak sebenarnya. Benar, dibagi jarak sebenarnya. Nah, ini jika ditulis dalam bentuk rumus. Skala sama dengan kita singkat JP ya. JP dibagi JS ya. JP dibagi JS. Jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, sekarang Budia punya rumus dalam bentuk segitiga. Segitiga kali. Jika ditulis dalam bentuk rumus tadi skala ini sudah ya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Untuk lihat kita tutup misal kan ya Nana, kita mau mencari skala, maka kita tutup dulu tulisan S-nya. Nah, yang muncul yaitu JP dibagi JS sama ya. Baik, kalau kita mau mencari jarak pada peta, maka yang kita tutup yang mana Nana? Iya, JP-nya kita tutup. JP sama dengan apa Nana? Skala dikali jarak sebenarnya. Betul. Nah, seperti ini ya Nana ya, untuk memudahkan kalian mengingat rumus skala. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Sudah jelas tentang konsep skala? Kalau sudah, silakan kalian tulis di buku catatan kalian ya. Rumus skala. Sekarang kita pelajari mengenai denah yang baik ya. Denah yang baik dan benar. Denah yang baik dan benar itu jika memiliki komponen yang lekat. Sekarang kalian buka lembar LKPD kalian. Lembar yang kegiatan yang kedua. Di situ ditunjukkan suatu denah. Kalian analisis komponen yang terdapat pada denah tersebut. Nah, gambar denahnya seperti yang ada di LCD depan ini. Kalian analisis komponen yang terdapat pada denah tersebut. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Kesulitan ya untuk komponen denah ini. Coba kelompok 2 dibacakan hasil diskusinya. Nomor 1 judul, nomor 2 arah mata angin, nomor 3 skala, nomor 4 simbol, nomor 5 keterangan atau metode. Ya baik. Kelompok yang lain mungkin ada yang berbeda jawabannya. Sama semuanya? Baik, benar anak-anak. Komponen yang pertama ya di sana ditunjukkan bahwa terdapat judul
Yang kedua, komponen yang kedua apa Nana? Iya, ada arah mata angin. Komponen yang ketiga ada apa? Iya, tertuliskan ada skala pada Dena. Yang keempat apa Nana? Simbol. Iya, simbolnya. Dan yang kelima ada Legenda atau keterangan. betul, keterangan atau legenda. Jika suatu Dena terdapat 5 komponen tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Dena tersebut baik dan benar karena komponennya lengkap. Selanjutnya, Budia kemarin anak-anak bertemu dengan Pak Parno, penjaga sekolah kita. Nah, beliau sekarang sakit ya. Nah, kemarin beliau memberikan Dena kepada Budia, anak-anak. Nah, ini Dena yang diberikan Pak Parno kepada Budia. Dan kemarin Pak Parno juga bercerita bahwa Pak Parno ingin merenovasi salah satu ruangan yang ada di sekolah kita, yaitu kelas 5. Kelas kita mau ubinnya diganti anak-anak. Nah, sedangkan Pak Parno merasa kesulitan untuk menentukan jumlah ubin yang ingin dipasang di kelas kita ini. Ya, kemarin sudah ditunjukkan Denanya seperti ini anak-anak. Nah, ini Denanya dituliskan bahwa terdapat skalanya 1:300. Nah, di sana juga dituliskan bahwa ruangan kelas 5 itu digambar ukurannya 3x3 cm. Sekarang tugas kalian ya, membantu Pak Parno menentukan banyak keramik yang akan dipasang. Nah, untuk mengetahui jumlah keramik yang akan dipasang, ya, dari cerita Pak Parno tadi yang sudah dia tulis dalam bentuk cerita ini, ya, dapat kamu ketahui dari cerita yang disampaikan Pak Parno tadi. Skala pada Denanya berapa Nana? 1:300. Ya, dengan tertulis ya bahwa skala yang dibuat Dena oleh Pak Parno 1:300. Nah, Pak Parno tadi mau merenovasi kelas berapa Nana? 5. Kelas 5. Nah, gambar pada Dena ruang kelas 5 ukurannya berapa Nana? 3x3 cm itu ukuran yang ada pada Dena. Nah, yang ingin Pak Parno cari tadi apa Nana, yang ingin Pak Parno ketahui? Iya, berapa jumlah keramik yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk merenovasi kelas 5. Nah, untuk bisa kita mencarikan solusi Pak Parno, berarti yang harus kita cari terlebih dahulu apa Nana? Kalau sudah diketahui skala dan juga jarak pada Dena, berarti yang harus kita cari selanjutnya apa? Yang keras Mbak Chelsea? Iya, jarak atau ukuran kelas yang sebenarnya. Kita cari lebar dan panjang kelas kita ini. Nah, kita gunakan tadi rumus perbandingan skala. Kita gunakan konsep skala yang sudah kita tulis tadi ya, rumusnya seperti apa. Kalian juga bisa mengukurnya dengan menggunakan apa? Dena yang sudah dibuat oleh Pak Parno.
Nah, untuk mengetahui ukuran setiap ubin, kira-kira kalian sudah tahu ukuran setiap ubin atau belum, anak-anak? Sudah tahu ukuran setiap ubin? Belum? Belum tahu. Nah, untuk mengetahui ukuran setiap ubin ya, kalian bisa melakukan wawancara kepada Bapak Ibu guru atau bisa juga ke toko ya, bangunan yang ada di depan sekolah kita. Nah, sekarang kira-kira untuk melakukan wawancara setiap kelompok silakan dibagi tugasnya. Siapa yang mewawancara? Siapa yang mengukur luas atau lebar dan panjang kelas kita ini dengan menggunakan denah yang sudah disediakan. Yang bertugas wawancara ya, sekarang boleh mempersiapkan diri. Kalian tentukan narasumber yang ingin kalian wawancarai. Silahkan. Sekarang kalian kerjakan tugas kalian masing-masing sesuai pembagian masing-masing kelompok tadi, tugas kelompoknya. Silahkan. Selamat siang Pak Arif. Izin mau mewawancara sebentar untuk menyelesaikan tugas saya. Saya ingin bertanya, berapa ukuran satu ubin? Ya, untuk ukuran satu ubin sangat bervariasi dan bentuk macamnya. Ada yang 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40, dan ada yang 60 x 60 juga. Dan banyak juga variasinya dan macamnya. Ada pertanyaan lainnya? Sudah tidak ada Pak Arif, terima kasih. Ya, sama-sama. Anak-anak tadi yang bertugas mewawancarai sudah kembali lagi. Sekarang silahkan kalian diskusikan ya, cara penyelesaiannya bagaimana ya, karena informasi yang kalian kumpulkan sudah lengkap kan? Nah, sekarang kalian kerjakan. Tahu terlebih dahulu. Tadi ada apa saja yang sudah kalian ketahui, anak-anak? Skala dan juga Ukuran ruang pada denah. iya, betul. Baik anak-anak, dipersiapkan ya siapa yang mau presentasi ke depan kelas. Perwakilan kelompok tolong dipersiapkan. Bagaimana, sudah selesai semuanya? Sudah? Nomor 1 sudah? Kelompok berapa yang ingin presentasi terlebih dahulu? Ya, silahkan kelompok 1. Tolong teman-temannya diperhatikan ya, jangan bicara sendiri. Baik, silakan Mas Jijan. Coba tuliskan apa saja yang diketahui dalam denah. Diketahui skala pada denah 1/300 dan ukuran ruang pada ruang kelas pada denah yaitu 3 x 3
Baik, dari kelompok yang lainnya, siapa yang mau menanggapi? Tidak ada. Apakah jawabannya sama semua? Beri tepuk tangan. Nah, dari materi kita hari ini, adakah materi yang belum kalian pahami anak-anak? Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba Mbak Yufi, apa tadi skala? Ya, jadi skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Coba Mbak Chelsea, kalau mencari jarak pada peta, rumusnya bagaimana tadi? Ya, coba Mbak Gadis, kalau mencari JS atau jarak sebenarnya, ya jarak pada peta dibagi skala. Nah, selain kita belajar mengenai konsep skala, kita juga belajar apa tadi anak-anak? Komponen Dena. Coba Mas Fazil, komponen Dena yang pertama tadi apa Mas Fazil? Yang pertama yang harus ada adalah Dena. Tadi kan ada 5 komponen ya. Yang pertama apa Nana? Judul. Yang kedua alat mata angin, skala, simbol, atau legenda. Kalau itu diingat-ingat, komponen yang harus ada pada Dena. Ya, Dena bisa dikatakan lengkap dan baik jika komponennya lengkap. Baik, itu yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, karena kalian sudah memahami materi hari ini, Budia akan membagikan soal evaluasi. Ya, kalian kerjakan sendiri-sendiri. Semua siswa sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang bagaimana anak-anak perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Kegiatan apa yang paling kalian senangi, kalian sukai hari ini? Berdiskusi. Terus apa lagi selain berdiskusi? Bernyanyi. Oh, bernyanyi tadi ya. Bernyanyi lagu nasional. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, silakan dikemasi terlebih dahulu alat tulisnya. Baik anak-anak, tolong diperhatikan ya. Tolong dijaga kesehatannya. Selain itu juga dipelajari kembali materi hari ini. Ya, jangan lupa juga dikerjakan ya, halaman 34 yang ada di LKS ya, untuk tugas di rumah, agar kalian lebih paham dan lebih mudah mengingat pembelajaran dari ini. Baik, untuk itu silakan wakil ketua kelas memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Chelsea. Ingat anak-anak, belajar yang rajin ya, agar nilai kalian selalu meningkat. Jangan lupa tetap belajar di rumah
Hati-hati nanti ketika di jalan ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.